politisi itu harus bisa nulis dan bisa bertutur atau berkomunikasi. Jadi nulis seperti wartawan, bertutur seperti ahli retorika. Karena selama ada komunikasi, anak politik pasti bisa kerja. Hai Sobat UNES, salam Pancasila. Nah, ketemu lagi dalam podcast UNES episode kali ini. Tetap bersama saya Vida. Dan kenapa di awal tadi saya menggunakan salam Pancasila? Karena pada sesi podcast kali ini saya mendatangkan tamu saya yang ada hubungannya dengan Pancasila. Oke, selamat datang Pak Aris. Selamat juga Bu Vida. Selamat datang di podcast UNES ya Pak ya. Sudah menyiapkan waktu hari ini untuk kita ngobrol tentang prodi yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Prodi apa itu? Ilmu politik. Baik, boleh disapa dulu Pak Aris nih, Sobat UNES yang menyaksikan konten kita kali ini. Sahabat-sahabat UNES, saya Aris Munandar. Salam Pancasila. Oke, salam Pancasila. Jawabnya gimana Pak? Salam. Oke, baik Pak Aris Munandar nih, kita mau ngobrolin soal ilmu politik yang ada di Universitas Negeri Semarang. Bisa dijelaskan nggak Pak? Saya juga kurang paham ya itu ya. Prodi ilmu politik yang ada di Universitas Negeri Semarang itu sendiri. Terima kasih Mbak Vida, sama Mbak Aceh nih. Mbak aja Pak, jangan Bu. Baik, terima kasih Mbak Vida. Jadi dulu namanya adalah jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. PKN. Itu kemudian karena ada mandat yang diperluas itu. Akhirnya harus mendirikan S1 gitu. Oh dulu belum S1 ya Pak? Maksudnya belum S1, S1 non pendidikan. Oh gitu, jadi baik. S1 yang pendidikan kan terus kemudian didampingi dengan murni. Iya. Gitu. S1 murni. Nah maka teman-teman dosen diskus gitu, akhirnya muncul ide untuk prodi ilmu politik. Oh gitu, berarti berdiri pada tahun 2012. Oh baru ya Pak ya? Masih 8 tahun usianya Pak? Masih 8 tahun. Baik, tapi lanjut Pak, boleh. Jadi kemudian kita istilahnya karena masih rumpun dengan pendidikan Pancasila gitu, kita akhirnya mengarah ke sana. Banyak yang prinsip-prinsip dari PKN yang kita adopsi ya di ilmu politik. Meskipun nanti arahnya ke murninya itu tetap ada gitu. Ilmu politik ya Pak ya. Jadi misalnya gini, kita mengembangkan keilmuan itu dengan politik knowing, pengetahuan politik, terus kemudian skill politik, terus ke politik disposition atau keutamaan moral. Jadi basisnya itu. Oh ini untuk pengembangan keilmuan ilmu politik ya Pak ya? Versi dari prodi ilmu politik gitu. Jadi sebelumnya kita juga survei atau kita mempelajari praktik dari prodi yang lainnya. Jadi kita ke UI, kita ke UGM, kita ke USUD, kita ke UNSUD, gitu. Kita pelajari kurikulumnya seperti apa gitu. Sambil kita juga asosiasi gitu, kita gabung gitu. Kita bahkan ikut mendirikan gitu, asosiasi prodi meskipun masih muda. Itu akhirnya ketemu ciri khas kita. Kita tidak mau meninggalkan yang jurusan awal itu. Ibu kita di PKN. Ibunya di PKN. Kita tidak ingin meninggalkan, maka kita membuat rumpun keilmuan, rumpun keilmuan etika politik, terus kemudian dan pengembangan institusi lokal. Jadi sampai sekarang itu kurikulum kita masih kekeh pada rumpun etika politik dan pengembangan institusi lokal. Oh gitu. Dari kurikulum yang Bapak sampaikan tadi itu, sebenarnya kompetensi yang diinginkan dari pendidikan, bukan pendidikan ya, ilmu politik. Itu apa Pak? Itu sebenarnya seperti kalau apa, awam gitu gini ya. Kalau awam kita belajar dari Host Cokroaminoto. Host Cokroaminoto itu mentor dari semua pergerakan politik. Bahkan Soekarno itu belajar dari Host Cokroaminoto.
dia mengatakan politisi itu harus bisa nulis dan bisa bertutur atau berkomunikasi. Jadi nulis seperti wartawan, bertutur seperti ahli retorika. Maka kita juga memunculkan kalau ini capaian pembelajaran ya, harus bisa nulis, harus bisa bertutur. Terus kemudian kita juga belajar dari Mohatta. Mohatta itu yang terkenal itu adigiumnya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin. Ya. Maka anak politik harus bisa memimpin. Nah, kita adigium memunculkan itu. Dia harus bisa memimpin bagaimanapun. Wah, ini semua gitu. Merefer ke tokoh-tokoh nasional. Terus ya Pak ya. Kemudian belajar dari Soekarno itu memberdayakan orang dan menggerakkan. Jadi seorang anak politik di UNES harus bisa menggerakkan. Jadi itu kompetisi umum yang kita arahkan ke sana, berarti bisa menulis, bisa bertutur, berkomunikasi ya sebagai orator, bisa juga untuk memimpin dan bisa memberdayakan. Karena itu sobat-sobat kalau mau kuliah di ilmu politik enggak usah takut, enggak ada kerja. Tahu semua aman tahu ya, alasannya Pak, ya? Apa, Mbak? Kenapa, Pak? Karena selama ada komunikasi, anak politik pasti bisa kerja. Bisa, ya karena tadi ya, selain bisa bertutur, selain bisa menulis juga harus bisa bertutur yang baik, seperti itu. Baik, kemudian ngomong-ngomong soal kompetensi yang ingin dihasilkan, tentunya ini diimbangi dengan fasilitas yang ada di Prodi Ilmu Politik. Ini ada praktik. Ya. Ada praktik. Praktiknya bisa diceritakan Pak detailnya. Retorika itu dia harus bisa berpidato. Jelas terus, itu yang pertama ya Pak ya. Terus kemudian juga kita mengembangkan political entrepreneur. Jadi kalau kewirausahaan di ilmu politik ditanya, saya pasti beda. Kewirausahaan di ilmu politik itu seperti apa Pak? Itu yang membedakan dengan kewirausahaan di ekonomi ya. Kalau ekonomi itu biasanya nanti jualan. Kalau kita enggak, kita memasukkan, wah ini kayak tenaga dalam. Gimana Pak? Kita memasukkan ya jiwa-jiwa kewirausahaan ke anak politik. Itu yang kita rumuskan kemarin. Jadi jiwa-jiwa kewirausahaan, wirausaha itu kan dari kata kewirausahaan. Ada kata wira, yaitu Pak Suparman kalau salah. Wira itu keutamaan. Itu bedanya sama entrepreneur di luar negeri. Jadi keutamaan untuk mandiri. Jadi kalau misalnya bupati-bupati kita, saya berdoanya alumni saya jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden bahkan. Tapi 8 tahun ya mungkin terlalu muda. Baru 8 tahun ya. Lulusan paling cepat ya berarti 2015. Oh iya. Belum lah kalau. Baik. Kemudian. Tapi sudah ada yang mendirikan perusahaan sendiri. Oh gitu. Sekalian cerita soal peluang kerja aja Pak. Menarik nih kayaknya nih. Kalau peluang kerja saya sebenarnya membekali mereka ya tadi. Tidak harus terjun di dunia politik juga kan ya Pak ya? Kita mengarahkan ke sana Mbak. Oh tetap mengarahkan ke sana. Karena gini, sumber daya politik di Indonesia itu masih kurang. Kenapa masih kurang Pak? Iya, karena banyak yang berkompeten tentunya gitu ya Pak. Sarjana ilmu politik itu banyak yang tidak terjun politik, itu sangat kerugian bagi bangsa ini. Karena sarjana-sarjana lain misalnya pasti tidak sangat disayangkan memiliki, ya Pak ya. Padahal mereka udah ada basic di ilmu politik. Misalnya gini, untuk mengukur public policy itu, sarjana lain mungkin tidak dapat materi Terus itu. Kemudian untuk berkomunikasi dengan rakyat, mengartikulasikan kepentingan, mungkin sarjana lain harus belajar dulu. Gitu. Jadi kalau dia dari ilmu politik itu pasti ngerti gitu. Karena itu kita sangat momentum ini ya, adanya kurikulum Merdeka Belajar dari Mas Menteri itu sangat kita tangkap. Itu karena 1 sampai semester 5 itu di prodi, terus sisanya bisa di luar. Jadi kita di luar itu maksudnya magang gitu Pak atau gimana? Di luar prodi istilahnya, bisa belajar di luar prodi. Karena gitu. Itu kita lagi memformat mereka agar bisa nyantri. Magang itu kita antrikan nyantri.
Jadi nanti dia bisa magang di institusi. Ini sekarang ketika kita buka, dulu kalau kita magang itu satu kabupaten kita kuasai, satu kabupaten kita kuasai, karena masih rendah diri mungkin baru. Lah sekarang ketika kita buka bebas itu ternyata mereka masuknya bisa staf Kemendagri masuk, terus staf DPR pusat masuk. Sudah ada yang bekerja di sana ya Pak untuk alumni UNES sendiri? Staf ada, terus kemudian disekolahkan, setelah itu enggak terdengar saya kemana. Nanti coba di-trace lagi nih alumni yang itu ada gitu. Jadi ada yang di Brebes, ada yang lokal, ada yang nasional. Itu biasanya dia punya ikatan batin dulu dengan salah satu partai, kemudian dibawa ke sana. Yang nyalek juga ada. Nyalek terutama yang perempuan itu. Oh, yang perempuan malahan ya Pak ya? Karena ketika dia skripsinya tentang partai tertentu gitu, itu langsung dijadikan, Mbak kamu jadi caleg. Itu karena kekurangan faktor kekurangan caleg perempuan. Jadi langsung dia nyalek, terus kemudian ya seadanya. Gitu. Tapi yang penting kan memiliki keberanian. Iya, punya kompetensi di bidang ilmu politik. Jadi saya kembali ke tadi ya Mbak, yang nyantri itu nanti yang kita set itu nyantrinya ke tokoh Mbak. Jadi saya ingin mereka nyantri ke tokoh-tokoh politik, sehingga mereka juga tadi kembali ke sekolah politik Pancasila, mindsetnya itu akan mencari tokoh-tokoh yang ideal, kemudian tokoh itu diikuti, ya bagaimana dia kerjanya, polanya dan sebagainya. Ini untuk kurikulum 2020. Semacam influencernya politisi gitu ya Pak ya? Bukan sampai ke influencer, yang penting dia belajar dulu, setelah belajar ke sana, setelah itu mungkin bisa membisikkan sesuatu. Gitu. Baik. Ini untuk peminatan atau keketatan di prodi ilmu politik itu mungkin ada datanya Pak? Itu sekarang terakhir 1:17 Mas. Satu kursi diperebutkan 17 peserta? Iya, 17. Wah, agak berebut ya Pak ya? Agak berebut ya, dan daya sebarnya itu sudah semua pulau ada. Semua pulau, jadi Irian Jaya sudah ada, Maluku sudah ada, Kalimantan sudah ada gitu. Kalau dulu kan 2012 itu isinya Pantura itu bis. Jadi isinya Pantura. Sekarang itu sudah daya sebarnya udah merata ya Pak ya. Bahkan Jakarta juga sudah ada yang ke kita gitu dan sebagainya. Oke, baik, menarik sekali ya Pak ya. Ini buat sobat-sobat UNES yang pengen jadi politisi handal. Bisa dan gimana? Ini, Mbak, ini rahasia. Rahasia, tapi rahasia. Kita disaksikan orang banyak nanti. Kita punya metode human excellence yang kita rahasiakan ya. Penasaran? Oh iya, kalau penasaran silakan kuliah di ilmu politik. Nanti mungkin Sobat UNES bisa cek ya di websitenya ilmu politik. Iya. Bisa disampaikan Pak websitenya apa? Yang penasaran tadi? Sama dengan websitenya di jurusan ya, di pkn.unes.ac.id. Oke, sebelum saya tutup nih Pak, dari Pak Aris ada yang mau disampaikan enggak nih untuk sobat-sobat UNES yang mendengarkan channel kita ini? Sobat-sobat UNES yang berminat belajar dan mengkaji ilmu politik bisa ke prodi ilmu politik, karena kita punya rahasia pengembangan human excellence. Human excellence apa itu nanti? Silahkan bergabung aja. Baik Sobat UNES, pembicaraan seputar ilmu politik dan apa rahasia di ilmu politik itu sendiri kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih Pak Aris atas kesediaan waktunya untuk gabung di podcast UNES. Terima kasih Mbak Vida. Oke. Dan untuk Sobat UNES, jangan lupa untuk tetap terus pantengin channel podcast UNES, ada di Spotify juga. Saya Vida mau undur diri, dan Pak Aris. Saya Aris Melandar, Prodi Ilmu Politik. Salam Pancasila.